kabar? Makasih Halo ya udah Lili. mau join di iya, makasih banget udah mau join di bincang-bincang aku ini gitu. Kita udah lama banget nggak ketemu padahal satu komplek ya Iya, Mbak ya. sama-sama. Jadi ceritanya di video kali ini aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Eni. Nah, Mbak Eni ini dulu pernah berprofesi sebagai pramugari. Kenapa mau ngobrol-ngobrol tentang apa gitu kan? Pengen ngobrol soal seluk-beluk profesi pramugari. Kalau orang mau jadi pramugari terus gimana? Kira-kira syaratnya apa aja? Terus kesehariannya pramugari itu kayak apa gitu dan lain-lainnya. Nah, kita coba ya ngobrol ya. Oke, Mbak Eni, Iya. ada beberapa pertanyaan nih yang udah aku siapin. Nah, dari perkenalan dulu kali ya biar orang-orang tahu. Mbak Eni itu siapa? Dulu pernah jadi pramugari di mana dan tahun berapa? Nama aku Andi Nuraini. Aku pernah terbang di 3 perusahaan selama kurang lebih 13 tahun. Perusahaan pertama 7 tahun di Lion Air. Setelah di Lion Air ke Royal Brunei, alhamdulillah dapet. Di sana aku tinggal menetap untuk kurang lebih 3 tahun. Nah, kembali ke Indonesia, aku terbang untuk salah satu perusahaan semen di Indonesia. Mereka punya private jet, jadi di situ aku terbang selama kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun aku nikah. Setelah nikah aku langsung alhamdulillah dikasih anak. Ya udah dari situ aku memutuskan untuk di rumah aja jaga anak gitu. Orang yang sudah menikah masih tetap boleh ya jadi pramugari? Boleh. Ada beberapa maskapai seperti Garuda salah satunya, dia memiliki persyaratan selama kurang lebih 2 tahun masa probation pramugari itu, kalau mereka nggak ada masalah, nggak pernah izin sakit, nggak pernah izin cuti, jadi 2 tahun terbang terus, mereka dapat tuh yang namanya privilege untuk bisa jadi karyawan tetap kalau nggak salah ya. Dan mereka walaupun mereka nanti hamil, mereka bisa cuti hamil, terus setelah anaknya bisa ditinggal mungkin sekitar 3 bulanan mereka bisa terbang lagi. Tahu aku seperti itu, karena ada teman aku yang di Garuda, dia udah punya anak 1, hamil cuti, terus setelah itu terbang lagi. Oke. Jadi tuh teman-teman yang mau jadi pramugari nggak usah khawatir ya nanti kayak kalau udah nikah gimana nggak bisa kerja lagi, masih betul. bisa. Semua itu tergantung gimana kalian berdiskusi sama suami pasangan. Kalau suaminya yang mengizinkan, kenapa enggak? Karena banyak kok teman-temanku yang di Lion juga, mereka nikah, tapi setelah itu mereka naik jabatan, bukan sebagai pramugari biasa lagi. Mereka bisa jadi instruktur, bisa jadi orang office, tapi maksudnya orang office yang masih membawahi pramugari ya. Nah, berarti di dalam pramugari sendiri itu jenjang karirnya itu ada ya? Itu nggak melulu ada di cabin doang ya? Enggak. Dulu aku waktu jadi pramugari di Lion 7 tahun, aku terbang jadi pramugari biasa itu kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun aku jadi instruktur. Instruktur itu aku ngajar anak-anak baru. Jadi aku kerjanya di kantor dan terbang. Di kantor aku biasanya ngajar anak baru atau ada urusan administrasi tapi menyangkut dengan pramugari. Setelah itu kalau misalnya aku dibutuhkan untuk mengecek anak-anak baru, aku pasti diterbangin gitu. Setelah jadi instruktur, kalau kalian masih punya ambisi nih untuk melakukan sesuatu yang lebih, kalian bisa menjadi chief atau manager. Nah, manager itu pekerjaannya ada lagi. Selain jadi chief manager, kalian juga tetap bisa terbang, tapi tidak sesering pramugari biasa. Setelah jadi chief, ya mungkin tingkatannya sih sampai di situ sih ya, paling top ya. Ada chief pramugari, dia itu mengepalai semua pramugari-pramugari, mau yang manajer, yang instruktur, atau yang pramugari biasa. Untuk jadi ke situ butuh waktu berapa lama tuh Mbak kira-kira? Tergantung kualitas anak itu. Kalau misalnya dia memang smart, cepat pasti naik jenjangnya. Kalau misalnya dia biasanya tuh setahun
dia sudah dinaikin jabatan untuk jadi kepala pramugari. Jadi di Dipsot itu ada 2. Di bagian belakang ada yang bertanggung jawab, di bagian depan ada yang bertanggung jawab. Jadi biasanya untuk jenjangnya naik pertama adalah yang bertanggung jawab di bagian belakang, which is itu bertanggung jawab kepada ekonomi kelas. Nah setelah itu nanti jenjangnya naik lagi nih, dia bertanggung jawab untuk bisnis kelas, first class, dan pilot. Nah itu mungkin butuh 1-2 tahun. Setelah itu kalau misalnya kalian mungkin bagus, terus nggak ada masalah, kalian bisa mengajukan diri atau dipilih untuk menjadi instruktur. Nah kalau kerja kita dianggap menonjol, dia pasti akan diprioritaskan untuk menjadi senior gitu. Boleh nggak diceritain proses seleksinya tuh gimana? Susah nggak seleksinya? Dulu aku adalah salah satu dari pramugari mungkin yang beruntung ya, karena aku ketemu orang yang ternyata dia itu adalah orang yang penting, salah satu orang yang penting di perusahaan aku yang pertama itu. Nah dia, karena perusahaan aku yang pertama itu masih perusahaan kecil. Lion tuh dulu baru 3 tahun atau 4 tahun gitu usianya. Jadi masih belum sebesar sekarang gitu. Aku ditawarin, kamu mau nggak jadi pramugari? Terus, aku pikir masa sih bisa gitu kan. Akhirnya ya udah, kalau misalnya kamu berminat, kamu datang ke alamat ini, ketemu sama saya. Akhirnya saya datang hari yang kita janjikan, ketemu beliau, interview. Terus interview seperti yang lainnya, alhamdulillah interviewnya sukses. Terus psikotes, tetap ikut psikotes, tetap ikut pantohir. Pantohir itu pemilihan terakhir oleh direksi. Setelah itu mulai training. Alhamdulillah salah satu yang beruntung sih. Pengen nanya lagi nih, kalau yang pantohir itu yang dites tuh apa aja sih kalau untuk jadi pramugari? Apa misalnya cara jalan atau apa, cara ngomong atau apa? Itu iya, tapi itu bukan pantohir, itu seleksi biasa. Untuk sebelum ke pantohir itu ada yang namanya fisik, tes fisik. Jadi dari cara kita bicara, dari cara kita berjalan, terus dilihat kedua tangan gitu, ada karena dilihat sehat enggak, atau sehat dalam arti tidak menggunakan narkoba ya gitu. Jadi kedua tangan dicek, kaki dicek seluruh tubuh, tidak boleh ada tato, tidak boleh berkacamata, dan tidak boleh ada bekas luka-luka atau bekas menggunakan narkoba pastinya. Itu sebelum pantohir. Nah pada saat pantohir yang mengecek itu adalah direksi. Apa aja yang keputusan direksi itu kita kurang tahu juga sih ya, mereka memilihnya itu kenapa. Tapi yang pasti sih kalau dari segi saya melihat dari perilaku, dari apa kita pede atau enggak. Karena sebagai pramugari kita harus pertama pede tapi nggak sok pinter, terus rendah hati, nggak terlalu tidak suka berargumen. Jadi kita boleh tidak setuju tapi nggak boleh frontal gitu. Jadi menyampaikan sesuatu harus enak, soft gitu, nggak terlalu keras. Seperti itu kalau menurut saya ya. Berarti ada seleksi awal dari segi fisik, kemudian juga cara jalan dan sebagainya, dan juga ada interview terakhir sama direksi gitu ya. Betul. Lebih gitu ya. Itu yang terakhir sekali. Oke. Terus kalau tadi melanjutkan yang tadi sempat Mbak Eni singgung juga gitu, proses jadi pramugari itu harus training apa aja? Banyak banget ya. Jadi itu kita anak 17 tahun gitu kan, baru lulus SMA,
pelajarnya itu beda banget sama yang diajarin di sekolah. Jadi penerbangan itu luas banget. Kita benar-benar kertas putih. Nah, disitulah kita tuh benar-benar diajarin. Kita jadi pemadam kebakaran, kita jadi suster, kita jadi dokter, kita jadi ibu, kita jadi koki. Itu semua kita harus bisa gitu loh dalam setiap dalam profesi sebagai pramugari. Jadi yang pasti diajarin first aid. First aid itu kalau misalnya pada saat kita di pesawat ada penumpang dengan penyakit jantung atau ibu melahirkan, harus menanganinya pertama seperti apa. Untuk kalau misalnya di pesawat tiba-tiba ada yang meledak, kita harus menanganinya seperti apa, menangani apinya seperti apa. Jadi jenis-jenis api aja kita harus tahu. Ada api yang seperti ini, sepertinya ada 3 jenis api, cuma saya lupa ya, karena udah lama banget. Terus cara membuka pesawat, karena kan pesawat itu bukan seperti pintu mobil ya. Jadi pesawat itu aja pintunya beratnya itu 20 kilo. Jadi kita nih yang badannya pada kecil-kecil nih, pada kecil-kecil tuh gimana nih membukanya supaya cepet, kan malu ya, masa pramugarinya nggak bisa buka pintu sendiri gitu. Iya. Makanya menggunakan sistem komunikasi yang menggunakan elektronik, terus membuka jendela, membuka pintu pesawat, membuka pintu kokpit, memakai oven atau oven yang ada di dapur gitu. Itu semua nanti diajarin. Terus kalau misalnya emergency, tindakan kita harus apa nih gitu, karena sebagai pramugari kita nggak boleh malah kita yang nangis di pojokan kalau kita mau mengalami amit-amit kecelakaan gitu kan. Kita harus gimana cara sikap tenang menghadapi itu yang diajarin. Kurang lebih sebenarnya tiba-tiba kita harus bisa membantu satu pilot lagi untuk menerbangkan pesawat, walaupun bukan kita yang secara langsung menerbangkan, tapi kita sebagai asistennya gitu. Itu banyak banget dan nggak mungkin dalam waktu sebentar bisa dijabarin ya, karena banyak banget. Itu aja 3 bulan belajarnya aja benar-benar kita pasti stres. Makanya kenapa dicari yang fresh graduate, mereka kan masih haus akan ilmu tuh, masih bisa menerima banyak masukan, banyak pelajaran. Makanya dicarinya yang anak-anak masih 17 tahun nih, supaya dalam waktu 3 bulan semua yang diberikan bisa masuk ke otak kita. Tapi pasti kalau ada niat bisa kok.